syariat dia dibangun dengan hakikat. Padahal kalau seandainya syariat haji dan hakikat haji itu disatukan, seharusnya tidak usah memaksakan. Nanti pada satu saat nanti kata Abah, di mana Ka'bah itu sudah hancur, maaf, itu akan sampai pada masa itu. Karena kalian tidak mengerti kisahnya Ka'bah itu. Ka'bah itu Ka'bah apa? Siapa yang punya? Tadi semua hancur. Terus kami bingung, oh saya nggak bisa haji, Ka'bahnya hancur. Itulah masalah nanti. Ya, sama pada saat sholat. Oh saya sholat syariat saja, tidak mau sholat hakikat. Kamu menyaksikan saudaramu sakit berbulan-bulan berbaring, bisa sholat dia? Coba kalau seandainya kamu udah sholat ruhmu, tenang aja, mau tidur 2 tahun nggak ada masalah, karena sholat itu bukan tentang. Itulah itikadnya nanti. Waduh, saya nggak bisa ruku lagi, bisa sujud lagi. Karena kamu ruku dan sujud, tapi kenyataannya tidak ruku dan sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pagi hari ini kita kembali untuk diajak live bersama Allah. Pada saat malam kita dimasukkan ke dalam peti, ya, jiwa kita keluar dari diri kita, maka kita bisa merasakan kenikmatan pada saat jiwa. Kata Allah, aku genggam jiwa orang-orang pada saat tidurnya dan aku kembalikan jiwa orang itu pada saat bangunnya. Maka kita selalu berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kita diajarkan oleh Allah tentang kehidupan dan kematian. Dan itu juga yang diajarkan baginda Nabi, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Sebenarnya seperti itulah kematian. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahari fil lail, ya. Wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Allah mengajarkan pada kita kemanakah datangnya siang, perginya malam, datangnya siang. Sampai Allah dalam ayat yang lain kata Allah, tahukah kamu batas, di mana batas siang dan di mana batas malam? Sebetulnya Allah juga bertanya, di mana batas hidup dan di mana batas mati? Kata Abah, mati itu tidak ada sama sekali. Yang mati ini cangkangnya. Yang akan terus berganti adalah cangkangnya. Selama si cangkang ini adalah tidak memiliki kesadaran. Tadi semua, ya. Hanya akan berpindah pada tubuh manusia, pada tubuh binatang, pada tubuh batu, pada tubuh apapun. Tergantung kondisi, keadaan si jiwa pada saat keluar. Tadi semua, ya. Maka ini sebetulnya sudah dijelaskan oleh Tuan Abdul Qadir, ya, di dalam kitab Syirul Asrar, dalam judul bahagia dan celaka. Hidup ini hanya tentang ketemu bahagia atau celaka, surga dan neraka. Maka sesungguhnya keluarnya ruh kita dari tubuh ini disebut almarhum, ya. Pada saat kita berada pada sisi Allah. Karena bicara di sisi Allah, yang dilihat oleh Allah pada diri kita hanya ruh kita. Ingat itu. Ya. Yang dilihat oleh Allah pada diri kita hanyalah ruh kita. Adapun kegiatan gerak badan ini, jadi siapapun, apapun pekerjaannya, mau petani, mau olahragawan, mau kiai, mau ustadz, mau perampok, maling, jaksa, polisi, itulah hanya peran kepada tubuh tadi semua.
Tetapi yang ini diperlihatkan oleh Allah, akulah dalang yang sebenarnya dalang. Kenapa ruh dikaitkan dengan Allah? Kan itulah yang Allah sampaikan, faida sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi. Setelah selesai menciptakan cangkangnya adalah wa khalaqal Adam kasuratihi, Allah menciptakan Adam, kita manusia, dalam surahnya. Maka di cangkang adalah binatang ini disebut basyarun, ya. Kalau baginda Nabi tetap sama punya tubuh dengan kita, tapi basyarun la kal basyari. Nah, kita pun harusnya juga demikian tadi. Maka inilah sahabat adalah masalah sangat penting kepada kita. Itulah yang disebut awwaludini ma'rifatullah, awwalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqani. Karena berkaitan nanti pada sholat. Kalau kamu harus mensolatkan dirimu sendiri, bukan oleh orang lain. Kalau oleh orang lain, bagaimana kalau kamu mati sendiri di hutan? Bagaimana kalau kamu jatuh dari pesawat? Bagaimana? Kamu tetap bisa menyolatkan. Walaupun kamu mati, terkubur di dalam gua, Freeport misalnya yang dalamnya 20 kilo ke dalam, ada masalah. Karena kamu tidak akan pernah mati. Dan adapun ruh kamu pada saat sudah keluar dari jasad, percis saya seperti begini. Gak ada bedanya. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi sebenarnya yang diri kita yang mana? Nah, disinilah kita harus bangun antara syariat, hakikat yang dibangun dengan kesadaran. Islam, iman yang dibangun dengan Islam. Islam yang dibangun dengan iman dan ihsan. Bukan syariat tubuh hanya bergerak, hanya apa semua. Maka kita bisa menyaksikan kebanyakan manusia hari ini yang mengaku umat Islam hanyalah iman kepada adzan dan bedug, tidak kepada Allah. Karena sholat, dia tidak menyadarinya. Sholat tidak menyadarinya. Itulah yang makna sholat dan usolli yang berbeda. Pardu dan wajib yang berbeda. Kita baru diajarkan usolli pardu. Tapi belum wajib. Tapi yang pardu itu tidak ada kalau nggak ada yang wajib. Ingat itu. Makanya Allah berfirman kepada kita, la tahsu illal mutahharun. Kamu tidak akan, selama kamu masih junub. Tadi, coba bayangkan kamu. Sekarang anggaplah ada sahabat kita yang menurut kalian kan yang belum Islam itu, yang belum sholat itu kafir gitu. Katakanlah orang kafir menurut kalian. Mungkin Cina, Hindu, apapun lah. Kata kalian, kan kalian senangnya begitu. Itulah kebodohan tadi semua. Suruh mereka mandi, tobat. Coba, suruh mereka wudhu. Suruh mereka itu adalah sholat. Atau suruh mereka hajian. Ajarkan oleh kamu. Apakah sah sholatnya? Terus apa bedanya dengan kalian? Apa bedanya? Apakah pada saat kalian sudah lahir dari Islam, sudah Islam? Oh, no way. Itulah Nabi Musa. Iman setelah jadi Rasul 50 tahun baru iman pada Allah. Sampai umat Nabi Musa berkata, aku tidak akan iman. Lanu minalaka hatta narallahu jahratan. Aku tidak akan iman kepada Tuhanmu Musa sebelum aku melihat Allah dengan jahar, kelihatan dohir. Dan memang begitu harusnya. Tidak mungkin kau mengatakan Allahu Akbar sebelum kau melihat Allah dengan dohir. Akbar itu, maka Allahu Akbar. Takbir itu bukan Allahu Kabir. Kenapa Allahu Akbar? Habis sudah. Tidak ada dirimu dan tidak ada yang lain. Hanya Allah yang ada. Itulah Allahu Akbar. Makanya kenapa ada muqaranah tuziyah, ada muqaranah bastiyah, ada muqaranah Allah. Orang baru usolli merasa udah sholat. Nabi Ibrahim udah 100 tahun jadi Rasul, baru jadi Islam. Sampai beliau berkata, itulah ucapan kita dalam sholat. Yang pertama adalah ini wajah tu wajah, dimulai dari situ. Ini wajah, itu yang disebut munajat. Dalam melaksanakan sholat ada yang disebut dengan adalah yang pertama adalah qasad. Apa itu qasad? Pahami itu qasad. Bagaimana niat? Siapa yang niat? Disitulah perbedaan antara pandangan Imam Maliki dan Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Kenapa Imam Maliki tidak memasukkan niat ke dalam rukun sholat? Siapa yang niat? Kata Imam Maliki, sebelum aku berdiri, aku sudah diberdirikan. Dalanglah yang mendirikan aku di awal. Jadi coba kalian pahami mazhabul arba'ah, perbandingan 4 mazhab 4 imam ini.
Walaupun masing-masing saling berguru dari antara satu dengan yang lain. Tapi berbeda dalam segala banyak hal. Nah inilah kadang-kadang orang Islam karena begitu lahir, lihat bapaknya sholat begitu, ngikut. Gitu. Begitu lahir lagi, lihat bapaknya ngikut. Gitu. Begitu lahir, yang kayak begitu tuh Habib, ngikut. Semua. Hadis semua. Inilah. Karena memang masih sapi. Apa aja dituntunnya. Susunya diperah. Semua. Nah, inilah. Kalau kita tidak menyembelih diri kita, sebagaimana surat Al-Baqarah menjelaskan, maka kita selamanya sapi. Hari ini umat Islam jadi sapi perahan orang-orang Arab. Tadi semua. Maaf. Kita harus pahami syariat dan hakikatnya. Kalau enggak, benar-benar kita sapi perahan. Tadi semua. Akhirnya menjadi sapinya Habib. Tadi semua. Ya. Inilah kebodohan dalam beragama. Dan inilah yang membuat sekarang kenapa negara kita terpuruk hancur. Tadi semua. Abah hampir tidak sanggup untuk hidup lebih lama lagi karena tidak mau menyaksikan apa yang akan terjadi. Tadi semua, ya. Inilah yang harus dipahami. Dikiranya orang sholat Nabi Ibrahim sampai dia berkata ini wajahtu, karena dia udah ngerti munajat. Qasad ta'rad ta'in ihram, takbiratul ihram. Apa itu ihram? Apa itu takbiratul ihram? Tuh. Apa kaitannya dengan bulan Muharram? Ada semuanya. Itulah kenapa bulan Muharram kamu harus bebas. Itu kisah dongengnya Allah berkisah tentang Ayub yang bebas dari penyakit kulit. Yakub yang bebas dari buta di Muharram itu. Ashabul Kahfi keluar dari guha. Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Tadi semua. Sebenarnya jiwa-jiwa mereka yang terkurung terbebas Muharram setelah kamu Muharram itu. Nah itu takbiratul ihram. Kenapa dalam rukun takbiratul ihram dimulai dari ihram? Apa itu ihram? Dalam syariat ihram menutup bagian kamu telanjang. Ingat itu. Tidak mungkin kamu ihram sementara kamu pasti lihat dalam ihram. Bagi kalian yang sudah bikin dodongengan, main-main kucing-kucingan, puter-puteran, jalan-jalanan, tenda-tendaan, coba bagi kalian hadis semua. Kamu merasakan. Kan kamu sebelum pergi itu di ihram, telanjang dulu. Bahkan di Bir Ali, nah itu tempat mikot. Nah sekarang bagaimana mikot pada diri? Di Bir Ali, itu adalah mikot, mengambil mikot. Maka tidak boleh, misalnya nawaitul hajja wal umroh, pada saat kalian sudah niat haji dan umroh, maka dan kalian berihram, ada larangan ihram. Tidak boleh membunuh. Tuh, bayangkan, tidak boleh bersetubuh selama berihram. Ya. Tidak boleh nanti makanya tadi wala pusuko wala jidala. Nah itu kan. Ya, tidak boleh pusuk, tidak boleh jidal. Ini karena kita membangun syariat haji, sholat, tapi nggak ngerti hakikatnya. Akhirnya hilang, tidak ada kesadaran dalam melakukan apapun. Maaf sahabat, mari kita luruskan tadi semua. Karena kita ini udah terlanjur Islam keturunan tadi semua. Ya. Apa aja kata orang tua kita dulu. Dan maaf termasuk kiainya sekarang kurang gaul. Kurang memahami dan juga menggunakan ilmu mantiknya tidak cerdas gitu kan. Bagaimana menggunakan ilmu mantik itu? Tadi semua. Sehingga memahami tentang konsep ketuhanan ini. Sebetulnya jelas konsep ketuhanan itu. Dari Al-Quran aja sudah jelas. Tadi semua ya. Nah adapun sekarang kita ini terjebak pada hadis. Sementara hadis inilah yang Abah kadang-kadang sulit tadi semua ya. Sekarang banyak ditemukan fakta-fakta baru. Bahkan orang pun bertanya tentang Abu Hurairah. Sekarang kalian, tapi dulu tidak akan tahu. Orang kok tahu semuanya tentang kama-kola Abu Hurairah. Sholat Abu Hurairah, Jumatan Abu Hurairah. Apapun yang paling penting berkaitan ubudiyah Abu Hurairah. Begitu ditelusuri siapa Abu Hurairah. Nah inilah Abah yang tidak, silakan kamu pelajari sendiri ya. Abah tidak mau membuka ini tadi semua. Tadi. Apakah benar Abu Hurairah? Apakah Abu Hurairah itu lebih penting dari Abu Bakar? Lebih penting dari Umar? Lebih penting dari Utsman? Lebih penting daripada Ali? Coba. Berpikir orang yang berpikir logik semua. Hidup hanya 2 tahun bersama Rasulullah.
Itu pun dalam satu kawal. Tapi banyak kawal yang mengatakan Abu Hurairah itu jangan-jangan bukan manusia, tapi hanya sekelompok orang yang mengumpulkan hadis. Nah disinilah kan udah 1400 tahun dekat, inilah yang akhirnya jadi blur tadi semua ya. Cuma, nah banyak yang hadis dari Abu Hurairah yang berbenturan. Contoh, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu ilami, termasuk juga tentang hadis Jumat. Ya. Itu Abu Hurairah. Jadi, makanya inilah Abah tidak sedang meneliti ke sana karena Abah ingin mengajak, cuma marilah coba belajar buka sejarah khususnya kiai-kiai, coba telusuri. Carilah perbandingan daripada ulama, misalnya ada Imam Syaroni 800 tahun, Syatoilah 700 Hijriah, Imam Syaroni, Imam Ghazali, Imam Abdul Qadir, siapa tuh ulama kurun itu? Ada tuh Abdul Qadir, pokoknya siapa yang ikut perang salib lah, diantaranya Imam Ghazali di situ. Nah, kemudian sebelumnya 400 sampai 500 di situ ada zamannya Salahuddin Al-Ayyubi dari semua. Tuan Syekh Abdul Qadir. Zamannya Banu Fatimiyah 200 tahun setelah Nabi wafat. Terus dari mulai kapan Imam Bukhari itu mengumpulkan hadis? Imam Bukhari itu orang mana? Nggak ada kendaraan, nggak ada mobil, nggak ada kuda, nggak ada apa. Bagaimana? Sekarang yang menjadikan maaf di sini, maaf ini maksud Abah tidak sedang membuat kalian bingung, tapi cobalah berpikir sedikit. Karena Abah menemukan, walaupun Imam Bukhari sendiri Abah pertanyakan gitu kan tadi semua. Sampai Abah pergi ke India, ke Mulun, sampai bertemu dengan makamnya Syekh Ali Haji Al-Bukhari, anak beliau yang ke-6, yang dimakamkan di Bombay. Abah datang ke situ. Jadi kalau Abah itu bukan hanya belajar, tetapi ditelusuri. Kisahnya, di mana benar nggak di situ? Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Sampai ke Spanyol, Alhambra. Dulu di mana Ibnu Rus itu, Ibnu Sina itu, gitu kan? Kita telapaki jejaknya. Karena waktu yang sudah jauh ini, sahabat, sangat sementara. Ada satu kelompok makhluk yang disebut Zionis yang selalu ingin merubah pandangan manusia terhadap Tuhannya. Ingat itu. Nasrani dihancurkan, berhasil dihancurkan. Karena mereka dari awal pun, mereka bukan Yahudi, ingat itu. Yahudi itu baik, Yahudi itu Yahuda. Orang yang mendapatkan petunjuk. Nasrani juga itu sebetulnya juga baik. Orang yang dapat nusratullah, Nasrani itu ya tadi, yang orang yang dapat pertolongan Allah. Ini yang parah, ini yang ada satu kelompok ini. Dia adalah Yahudi Ashkenazi yang dia tidak punya negara. Dia hanya berpindah-pindah dari satu, diusir oleh Hitler, pindah ke Palestina kemana. Nah inilah yang harus kalian pahami lah. Yang inilah muncul lagi Habib itu. Inilah hancurnya Islam Nusantara. Coba runut. Kok bisa Ibnu Majah itu orang mana? Ada orang Tajikistan, Uzbekistan. Hari ini aja ke Arab begitu jauh. Bagaimana 200 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, mereka itu kamu percaya sebagai pengumpul hadis? Bukhari orang Bahara. Kenapa nggak percaya kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Pernah kalian bertanya tentang itu? Terus kenapa hadis dari Kamakola Abu Bakar, Umar, ataupun Utsman, Ali? Nah inilah kata Abah, dari awal Islam diadu domba. Bahkan hari pertama bagi Nabi Muhammad wafat. Ada Rijalul Ansor yang bernama siapa namanya itu? Sa'ad bin Ubadah. Coba, makanya kalian coba hanya sejarah Islam. Sa'ad bin Ubadah. Dibisiki tuh si Zionis itu tadi. Hei Sa'ad, kapan lagi kamu jadi pemimpin? Sekarang Muhammad udah meninggal. Kamu orang Ansor dong. Kemarin orang Muhajirin. Terus kamu kapan? Nah itulah. Terjadilah pertarungan. Umar bin Khattab datang pada satu tempat di mana adalah Sa'ad ingin menjadi khalifah pertama setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, ini Abah melenceng sedikit ya, karena aduh ya, jadi orang Islam ini kayak kebor cocok hidung, maunya apa aja. Akhirnya semua kata kitab-kitab ini, Pak, cetakan itu siapa yang nyetak? Ingat, sejarah percetakan yang pertama punya itu Zionis. Termasuk cetakan Libanon, Beirut, semua. Termasuk cetakan di Indonesia, Utsman bin Yahya. Bersama Senokhorgronya. Coba kalian tuh, aduh ya Allah ya Karim. Nah itulah kenapa ilmu mantek bukan dalil dipaksa ke akal. Akal harus mampu mengontrol. Coba kalau kalian memahami kitab-kitab yang ada, kok aneh ada kitab katanya dia muridnya, tapi kok masa dia muridnya apa namanya? Oh,
udah mati 200 tahun, yang sebagai murid, dia baru lahir di sini. Coba kalau kalian membahas tari sejarah, lucu kadang-kadang. Oh katanya ini murid di ini, murid dari ini, murid dari ini murid dari ini. Begitu kita telusuri sekarang, karena sekarang ini zamannya zaman teknologi, mudah mengumpulkan data. Sekarang tuh mudah Pak, mengumpulkan hadis kayak apapun mudah. Tadi semua. Nah inilah yang harus kita hati-hati. Dan nah ini kalau Abah melihat, nah sekarang udah kerasa dampaknya, hancurnya Libya, hancurnya Afghanistan, hancur, dan nanti negara-negara Arab kalian tonton semua ya. Kalau suatu saat lihat Ka'bah itu dibom, tadi semua nanti hancur, Masjid Nabawi hancur, nanti kalian jangan sampai kurangi iman. Ingat itu. Dan masa-masa ke situ tuh tidak akan lama. Maka itulah, maka harus rubah imannya, kembalikan keyakinannya kepada diri. Bukan kepada apapun yang di luar diri. Dari hari ini. Kalau tidak, maka kalian begitu yang kalian sakralkan sesuatu itu, hilang keyakinan kalian pada Allah. Nah disini bahayanya. Kalau makhluk dalil adanya Allah, padahal tidak mungkin yang muhaddas dalil ada yang qadim. Karena muhaddas itu bayangan dari yang qadim. Allah lah yang qadim. Mana mungkin asbak kayu ini ada kalau nggak ada kayu. Nah, sementara asbak kayu ini tajali daripada kayu. Nah inilah sejarah yang harus coba kalian pelajari. Nah itulah kisah. Akhirnya datang Umar. Umar mau diadu sama Ubadah dengan pasukannya. Tapi akhirnya kemudian datang Abu Bakar, didamaikan. Terjadilah pembaiatan kepada Abu Bakar. Ternyata itu punya sejarah. Ternyata mereka ingin mengadukan. Jadilah sekarang Sunni Syiah. Abu Bakar dan Umar, Ali dan seluruh keluarganya nanti. Bahkan akhirnya di ujungnya Ali harus berperang dengan, bayangkan, mertuanya. Dengan kekasih tercintanya adalah Aisyah putri Abu Bakar. Itulah mulai perang Siffin, nanti perang apa semua dari situ. Mulailah kisah Khawarij tadi semua. Nah inilah kemudian terjadilah pemenggalan perang Karbala. Akhirnya cucu Rasulullah Hasan Husain dipenggal. Nah, inilah kalian ini sekarang ini yang berkuasa ini, ya Allah ya Karim. Bahkan termasuk Arab Saudi, itulah tadi semua. Adalah Turki Utsmani adalah merupakan kerajaan terakhir keturunan Rasulullah itu ada di Turki. Ottoman, kerajaan Ottoman. Itulah terakhir. Sampai akhirnya Arab Saudi bersama dengan Inggris bersekutu dengan yang lain menghancurkan mereka. Berdirilah Saud nanti ke sini. Ini dongengnya itu sudah berubah jauh. Sementara kalian mengkiblatkan diri pada Arab. Ini maaf ya, bukan saya membenci kepada Arab, tapi marilah kembalikan pada Arab bagaimana seharusnya tadi semua ya. Jadi kata Abah, kalau seandainya, ayo sekarang ini literaturnya banyak, ayo banyak baca, banyak belajar, tapi carilah sumber-sumber yang baik tadi semua, supaya kita ini, karena sekarang ini udah fakta lah kata Abah tadi semua, justru kebalik. Islam kalau menurut Abah 500 tahun sudah dihukum oleh Allah karena tidak berbuat apa-apa. Hanya taunya merasa paling benar saja. Aku Islam, yang lain itu kafir, masuk neraka. Coba. Nah, itulah yang terjadi. Tapi sadar nggak sadar, kehidupan kita justru dalam keadaan neraka. Jadi jongos di mana-mana. Hancur di mana-mana. Perang saudara di mana-mana. Ayo sadari, bangun. Bangun. Sekarang kita harus kembali. Inilah yang direkreat oleh mereka dari dulu. Mereka ingin negara kita ini, negara yang memiliki potensi kemajuan yang luar biasa. Bahkan Nabi sudah mengatakan bahwa Islam itu datang dari timur, akan kembali ke timur. Mana timur itu? Indonesia. Tadi semua. Wah, kalau Abah mau cerita sejarah. Nah itulah sahabat. Sunni dan Syiah sampai hari ini. Soal hadis dari Syiah, dari Ali, dari keluarganya, dari siapapun. Syiah. Ah itulah. Maka itulah Nabi bersabda, Yahudi dari 70 golongan, 71 golongan. Kulhum pinar, kecuali satu. Nasrani 72 golongan. Kulhum pinar, hanya satu yang benar. Islam 73 golongan, hanya satu. Semuanya kulhum pinar. Siapa yang satu itu? Innama ilahukum ilahu wahid. Siapapun yang mentauhidkan Allah. Itu. Ya. Yang beragama dengan lurus. Memiliki ilmu nafi'. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang mengerti. Siapa dirinya, siapa Tuhannya. Itulah kembali pada ilmu Rasulullah. Dan inilah yang harus kita kembalikan kejayaan Islam. Tadi semua ya.
Inilah sahabat barangkali sedikit dari Abah tentang bagaimana memahami bahwa tidak semua, marilah kembali pada Al-Quran. Walaupun kembali pada Al-Quran, kata Abah juga adalah, kita harus belajar dari hadis. Hadis ingat itu. Sekarang ini udah nggak jelas tadi semua. Walaupun pakai ilmu apa, selama berbenturan dengan Al-Quran, maka hadis itu tidak benar. Itu aja patokannya. Patokan sederhana, kita ngikut ulama-ulama. Kalau kata mereka, kata Imam Kusyairi, apapun yang berseberangan dengan Al-Quran, maka jangan ikuti hadis itu. Ya, apapun yang berseberangan dengan Al-Quran, dan sekarang ini banyak amaliyah kita yang berseberangan dengan Al-Quran, walaupun kita tidak sadari tadi semua. Ya, termasuk dalam sholat. Sampai kata Allah di dalam sholat tadi. Kenapa Nabi Ibrahim sampai berkata, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kisah Nabi Ibrahim apa? Tentang menghidupkan orang mati, sama. Kisah Nabi Musa tentang menghidupkan orang mati. Bagaimana ya Allah menghidupkan orang mati? Maka itulah itu pada kisah Nabi Musa. Kata, hampir mirip dengan jain. Termasuk Nabi Uzair, au kalladzi marra ala qaryatin wa huwa khawiyat, terus tadi semua. Fa'amatahullahu mi'ata amin, dimatikan Uzair. Ada 100 tahun, summa ba'as, kemudian dibangkitkan lagi. Ditanya ke Allah, berapa lama kamu mati Uzair? Yauman au ba'da yaum. Itu juga tentang kematian, bagaimana menghidupkan yang mati. Di dalam Al-Quran itu banyak kisah Allah menghidupkan yang mati. Nah, tadi karena kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ya. Summa ilaihi turja'un itu hanya akan bisa diraih kalau seandainya kita ada summa yumitukum. Barulah summa yuhyikum. Kalau kamu hidup, berarti Allah mati. Berarti kamu nggak bisa kembali pada Allah. Nah inilah kenapa Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, dua orang ini, yang satu datang dari kelompok Jabariyah, yang satu dari Mu'tazilah, bersatulah yang disebut ahli sunnah wal jamaah. Tapi sekarang orang ngaku ahli sunnah wal jamaah tetap aja pirok. Tadi semua. Pada ahli sunnah wal jamaah itu jam'u, Jumat. Dari Ahad, Allah asalnya, Isnin, Selasa, Rubah, Khamis, Jumat, jam'u. Berjamaah, dohiron wabatinan. Itulah kenapa manusia tidak bahagia hari ini, karena tadi parku antara jasad dan ruhnya. Itulah kata Allah, wa id qulna ya adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Tuh. Anta wa zauj, dan pasanganmu akan mendapatkan surga. Tapi kata Allah, wala taqrabah hadir. Banyak yang makan buah huldi tadi semua. Mencari pengetahuannya keluar dari diri itu buah huldi. Tadi semua. Nah, inilah pirok lah. Begitu pirok just tubuhnya ingin di bumi secara sentrifugal, bertahan di bumi, saya nggak mau mati, saya mau mati. Nah, kalau bapak-bapak hari ini takut dengan mati, tidak mau mati, menghindari mati, itu jelas manusia jasad. Tadi semua. Karena manusia ruh kebalik daripada itu. Ini nabi isbat. Maka itu harus disatukan supaya kamu bahagia. Dohiron wa batinan. Jannatul ma'awa pada tubuhmu. Jannatul na'im pada hatimu. Jannatul firdaus pada fuadmu. Jannatul kurbah pada sirmu. Jannatul kurbah disebut alamul lahud. Ruh al-Qudsi. Di alam ruh al-Qudsi. Di mana hakikat Nur Muhammad ada kiswah unsuriyah yang disebut dengan ruh al-Qudsi. Ruh al-Qudsi itu Nur Muhammad. Di alamul lahud. Supaya kita tidak hancur berhadapan memandang wajah Allah. Itulah Nur Muhammad. Adapun Nur Muhammad di alamul jabarut disebut ruh sultani. Itu kiswah unsuriyah. Nur Muhammad untuk menjagamu di alamul jabarut. Supaya engkau tidak hancur di alam jabarut itu. Jibril aja mengatakan, aku hancur pada saat melewati alamul jabarut. Tadi semua. Nah, di alamul malakut ada ruh. Ada kiswah unsuriyah. Kiswah penghalang. Ojon, itu ojon. Kalau di langit ini lapisan ada ojon. Ya. O3. Nah, di tubuh kita pun ternyata ada O3. Di ruh al-Qudsi, kiswah unsuriyah, hakikat Nur Muhammad itu dalam wujud ruh al-Qudsi, ruh kudus. Orang Cina, orang Kristen lebih ngerti ruhul kudus, sunyi senyap. Tuh. Itu kan sebenarnya mereka tuh sangat ngerti. Ruhul kudus, la sautun la harpin, la sautin la harpin, sunyi senyap. Nggak usah ngomong lagi. Maka apa? Di penghujung perjalanan dzikir itu, ingat itu lupa. Fana, bagaimana kau ingat Allah?
Jadi kalau cincin sudah di jarimu, apa yang akan kau ingat? Oh, dia setiap hari bersamamu. Maka itulah hidup ini tentang kesadaran, bukan tentang apa. Ya. Kalau kacamatamu sudah di matamu, kamu tidak usah cari kacamata, tidak akan jadi kacamata. Pada saat kamu jauh dengan cucumu, kamu kangen. Tapi pada saat kamu gendong, kamu tidak kangen lagi. Itulah sahabat nikmatnya pada saat wahuwa ma'akum aina ma kuntum, bersatu dengan Allah. Disitulah lupa. Makanya penghujung perjalanan dzikir itu adalah lupa. Ya, pahami itu. Jadi disinilah kenapa tubuh kita dibagi 4 bagian. Silakan Pak, duduk aja. Ya, salam. Ya, itulah yang 4 bagian adalah karena seolah-olah dari awal pun kita adalah dari syir, dari hakikat syir kita zatnya Allah pada diri kita. Kemudian masuklah ke ruh. Nah itulah kata Abah. Kita dilihat oleh Allah, di sisi Allah ruh kita. Kenapa ruh kita yang dilihat, sahabat? Di sini yang Abah bilang bahwa bukan tentang sholat. Kalau cuma sholat, Allah ancam, fawailul lil musholin terus. Kalau kamu imannya hanya kepada bedug, pada adzan, bukan pada Allah. Tadi dari rumah buru-buru ke masjid. Begitu masjid, Allahu Akbar, ngelamun kemana-mana. Ke kebun, ke sawah, ke kantor. Tadi semua. Ingat pacar waktu SMA, SMP, semua. Saya ngalamin. Makanya kenapa Abah bisa ngomong? Karena kita ini pasti ngalamin semuanya. Tapi ternyata itu salah. Masa sholat yang harusnya berhadapan dengan Allah, zat yang maha agung. Maka sekarang Abah hampir 7 bulan ke 8 bulan ini tidak bisa ngimamin kalau sholat bersama-sama. Karena sholat-sholat Abah yang terakhir baru takbir saja udah dengkul, sudah nggak mampu menahan tubuh. Maka sekarang Abah sholat lebih banyak duduk. Karena pada saat berdiri, baca Fatihah baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, udah gemetar semuanya. Nah ini tuh bersebut bismillah aja, bulu Abah langsung berdiri. Nah inilah susahnya sahabat. Betapa beraninya manusia ini berhadapan dengan Allah. Kata Abah, hebatnya orang-orang ini. Tadi semua, apalagi bacaannya dipasih-pasih, waduh kayaknya di semua, waduh itu. Nah inilah kadang-kadang terlihat bagus di mata manusia. Ingat Bung, agama itu di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Innad dina indallah. Kalau agama itu di sisi Allah, nah itu, maka jangan pusing dengan urusan manusia, urusan agamamu. Karena agama itu di sisi Allah, tentang rasamu. Kamu sendiri yang akan membuktikan. Tadi semua. Maka hidup bukan tentang orang lain, tapi tentang diri kita. Walaupun juga kita tidak peduli dengan orang lain, karena orang lain adalah dirimu sendiri. Dirimu yang lainlah orang lain itu. Maka disinilah yang harus kita pahami. Bagaimana kita memandang setiap hari itu Allah itu ahad. Jadi kalau bahasanya tidak ada yang lain selain Allah. Nah itu kesadaran terus dibangun. Kesadaran bahwa dirimu dan semua bukan. Nah, persoalan jangan ditunjuk. Pada saat ditunjuk maka ahadkan. Ahad itu satu. Satu bumi akhirat itu ahad. Allah itu Allah. Termasuk apapun yang kau lihat. Jangan ditunjuk pohonnya. Jangan ditunjuk makhluknya. Jangan ditunjuk syai'innya. Sesuatunya. Kan kullu syai'in halikun illa wajhahu. Pandanglah wajahnya. Siapa itu? Nur Muhammad. Semuanya yang kau lihat itu hanya Nur Muhammad. Pada dirimu. Di luar dirimu. Hanya Nur Muhammad. Sadari sebagai Nur Muhammad. Itulah yang harus disadari. Maka berarti lihat ini Nur Muhammad. Dia siapa Nur? Tapi begitu jangan ditunjuk. Berarti lihat Nur Muhammad, lihat Nurullah, lihat Allah. Di pada saat ditunjuk bukan Allah. Maka tadi Allah lah segala sesuatu, tapi segala sesuatu bukan Allah. Itu. Beras itu nasi, beras itu wuduk, nasi kuning. Tapi nasi kuning bukan beras. Tapi beras tajali menjadi nasi kuning. Beras tajali jadi nasi wuduk. Beras tajali jadi nasi putih. Beras tajali jadi nasi liwet. Tapi nasi liwet tetap nasi liwet, bukan beras. Tapi kamu sadar sebenar-benarnya nasi liwet, nasi wuduk, nasi putih, semuanya hanya beras. Itu kesadaran itu. Nah, itu yang dimaksud kesadaran pada dirimu. Kamu, anjing, babi, pohon, ibumu, bapamu, anakmu, semuanya sebenarnya hanya Nur Muhammad. Nah inilah rasa memiliki, itulah yang diajarkan Allah lewat Nabi Ibrahim. Dengan menyembelih Ismail. Nah itulah Ismail tadi semua. Jadi kalau kita lihat Pak, kalau mengerti isi Al-Quran dari Al-Baqarah sampai ujung, itu Al-Fatihah. Pelajari dulu Al-Fatihah. Dengan baik. Maka kalian akan mengerti kisah Rasul itu bersama. Seolah-olah perang antara jasad dan ruh. Jasad in exist, itulah jasad pada Musa disebut dengan Fir'aun. Ruh
disebut Musa. Begitu. Sama saja. Kisah Nabi Adam. Wa in qulna ya Adamuskun. Adam itu ruhmu. Hawa adalah tubuhmu. Dari semua. Ya. Itulah kisahnya. Semua Nabi itu begitu. Maka di Muharram itu bebas mereka. Artinya apa? Bebas dari merasa wujud, ego diri, merasa ada, merasa wujud, merasa kemelekatan sudah dilepas. Itulah yang disebutkan Nabi itu bebas di Muharram. Yusuf keluar dari penjara. Yusuf adalah ruhmu, tubuhnya adalah penjaranya itu. Itu hakikatnya. Yunus keluar daripada ikan. Mana ikan? Ya tubuhnya itu. Mana Yunus? Ya ruhnya itu. Sama. Baik di laki-laki maupun di perempuan. Ya. Maka perempuan-perempuan yang sudah hakikat ruhnya sudah keluar hidup. Walaupun Robiah Adawiyah disebut Rijalullah. Nggak ada. Nisaullah nggak ada. Ada juga Rijal. Maka tadi nggak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Ruh itu nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Ingat itu. Maka ruh bisa mewujud laki-laki, bisa mewujud perempuan. Bahkan bisa mewujud ayam betina, ayam jantan. Ini yang harus dipahami. Ruh itu, itulah yang dipandang oleh semuanya ruh. Tapi ingat, bedanya kita manusia. Tidak semua yang punya ruh, punya jiwa. Nah inilah kita. Itulah kata Abah. Pada saat Allah ingin menciptakan ikan, bicara pada laut, bicara pada air. Karena ikan tidak akan hidup tanpa laut. Laut bisa hidup tanpa ikan, tapi ikan tidak bisa hidup tanpa laut. Pada saat Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah bicara dengan bumi, dengan tanah. Karena tumbuhan tidak akan hidup tanpa tanah, tapi tanah bisa hidup tanpa tumbuhan. Pada saat Allah menciptakan manusia, demikian pula. Itulah makna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kemudian oleh Allah harus diuji. Summa radadnahu diturunkan ke bawah. Dari semua. Nah inilah yang harus dikembalikan amanah itu kepada kita. Secara tanajul kita mengerti datang dari Allah. Dan secara tarki, wa inna ilahi roji'un, kita pun adalah tadi semua. Mari kita lepaskan. Nah itulah kenapa Abah jadi pegangannya hikam. Karena hikam adalah, kata Abah, luar biasa. Dan itu sudah 700 Hijriah. Kemudian setelah itu ada Anwarul Qudsiyah, Tanbihul Al-Muqtarin, Imam Syaroni. Itu juga termasuk adalah. Itulah kurun itu yang bagus itu. Ulama mutaakhirin itu mereka. Mereka lah yang terakhir kalau menurut Abah adalah Imam Syaroni itu 800 Hijriah sekian. Kalau kemudian 800, 900 sudah muncullah orang-orang Wahabi itu. Itulah sudah masuk kelompok Wahabi tadi. Tadi sudah ada Usaimin, ada siapa dari tadi semua ya. Ya. Maka pahami tentang kisah semuanya. Di mana hancurnya? Itulah sejak munculnya Wahabi itu. Maka Islam sudah kehilangan jejaknya. Terhapuskan tadi semua ya. Maka itulah yang harus. Makanya di dalam Al-Quran ini sahabat. Betapa penting. Jadi sekali lagi. Bukan masalah sholatnya. Bukan masalah hajinya. Bukan masalah puasanya. Bukan masalah. Maka disitulah harus dibangun. Kesadarannya. Itu yang disebut Nabi Muhammad itu. Sidroh al-muntaha itu. Sidroh sadar al-muntaha. Di penghujung kesadaran. Berarti pada kesadaran penghujung itulah Tuhan. Maka tadi. Dalam sholatmu harus kita benarkan. Apa itu qasad, apa itu ta'arud, apa itu ta'yin, apa itu ihram, apa itu mi'raj, apa itu munajat, apa itu tubadil. Kalau di penghujungnya kamu harus tubadil, isim fa'il tadi. Yang selama ini kamu merasa dalang, kembalikan. Jadilah kamu wayang. Karena ibadah, dari kata abadah ya'budu ibadatan, adalah si wayang mengabdi pada dalang. Karena si bohlam mengabdi pada setrum. Karena tadi, al-insanu sirri wa anna sirrahu. Kamu rahasia aku ya. Kata setrum, hei bohlam, jangan kamu mengaku yang terang itu kamu. Aku wujudkan kamu. Maka al-insanu sirri, kamu rahasia aku ya. Supaya aku nyata. Tadi semua, hei gula, kata si manis. Karena aku ini gak ada wujudnya, kata manis. Maka aku tajali diriku menjadi diriku. Jadilah Muhammad, gula, itu tadi semua. Untuk rahmat. Lampu ini rahmat, ini Muhammad lampu ini. Gula itu Muhammad. Allah itulah asin. Nah, gitu. Gitu. Amis, gitu. Allah itu adalah setrum, Muhammad adalah bohlamnya, gitu kan? Supaya tadi al-insanu syirik wa ana syirahu tadi semua. Allahnya adalah kayu, asma kayu inilah Muhammad tadi semua. Dalam rupa Adam tadi semua, dalam rahasia insan tadi semua. Pada semua makhluk begitu, sahabat. Maka yang harus dibangun oleh kita setiap hari disebut zikir. Nah, zikir syariat menyadari ucapan, perbuatan kita, tubuh apapun, memasak itu zikir selama kamu ingat pada Allah.
sadar pada sesungguhnya tubuh ini tidak mungkin bergerak kecuali bergeraknya hati. Itulah torikot pada saat tubuh dzikir syariat. Gerak tubuh, ucapan mulut, la ilaha illallah, la ilaha. Sadarilah sesungguhnya. Bukan masalah ngucapnya, tapi sadar. Ngucap nggak sadar, mabok namanya. Maka itulah sholat ya dzikir ya doa. Makanya as-sholat az-dzikir, as-sholat ad-doa. Coba sholat, doa, dzikir. Maka doa da'a ya da'u itu hadirkan. Ini orang minta lagi. Boleh karena kata doa itu panjang. Ada juga yang meminta, tapi yang lebih utama kepada kita, pada orang-orang yang sudah belajar meniti ke dalam diri, maka doa itu da'a ya da'u. Artinya panakan kamu, hadirkan dia. Karena yang ada hanya dia, yang wujud hanya dia. Kalau kamu Adam tidak ada, bagaimana mungkin yang tidak ada minta pada yang ada? Maka hanya yang ada yang boleh minta pada yang ada. Siapa yang ada? Allah, ruh Allah yang ada pada kita. Itulah al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min yang pertama Allah, nama Allah sendiri. Al-mu'min kedua adalah ruh Allah yang ditiupkan pada kita. Maka itulah faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku, bukan ruhmu. Itulah kenapa pada faqa'ulahu sajidin, sujudlah. Kalau malaikat semua apa malaikat, telingamu tiba-tiba muncul pendengaran, itu dari ruh. Jadi ruh mendengar itu ruh namanya sama, melihat itu ruh namanya basor, berkata-kata itu ruh namanya kalam, hidup itu ruh, napas itu namanya hayat, gitu loh. Pada saat badan ini punya keinginan, ruh disebut nafsu. Pada saat badan keinginannya baik, nafsu apa namanya, amaroh, tadi apa namanya, tadi nafsul amaroh. Pada saat keinginannya baik, mutmainnah. Kalau keinginannya kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk, ya lawamah. Itu aja. Dan itulah muncul dari tubuh kita disebut hawa. Makanya hawa. Maka Tuhan Syekh Abdul Qadir mengajarkan kepada kita nadom. Qalbi kutbi. Qalbu lah kiblatku. Wa qalabi lubdani. Dan tubuhku inilah gunung Libanonku. Syirri khadiri. Nabi syirku adalah Nabi hidirku. Syirri khadiri wa ainuhu urfani. Maka penglihatanku adalah bukan penglihatan sini. Maka Tuhan Syekh Qadir sudah melihat dengan ro'a, masuk pada nadhara, sudah pada basyirah, pada absar, ada penglihatan Allah karena sudah panah. Tadi semua. Syirri khadiri wa ainuhu urfani. Penglihatanku penglihatan Allah, begitu maksudnya. Maka tadi kata Nabi Muhammad, innakum satarawna rabbakum ayyana. Kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas, kata Nabi. Cuma syaratnya innakum lantaro rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan bisa melihatnya kecuali kamu mati. Ya, tadi kalau kamu matikan, saya buta ya Allah, saya budeg ya Allah, saya bisu ya Allah, saya mati ya Allah, saya nggak ada ya Allah. Maka yang ada Allah yang melihat. Nah itulah yang kata hadis qudsi, kata Allah, innal abdi ida ahbabtuhu qataltuhu. Jika seorang hamba mencintaiku, itulah yang disebutkan raditu billahi robba. Nah inilah persoalan yang disebut persoalan orang Islam hari ini. Dia tidak ridho bertuhankan Allah, seolah-olah dia nggak percaya pada Allah. Dia mencari rezeki, dia bikin kriat usaha itu semua tanpa Allah dan semua. Inilah yang dikatakan oleh Quran. Ucapan salabah dan korun. Wa ma utitu ala ilmin indi. Ini hasil kerjaku. Ini hasil karyaku. Ini hasil usahaku. Ini maka kalian bisa saksikan semua pihak, semuanya salabah dan korun. Maka apa? Yang berilmu barsisa hari ini ilmuku. Saya mama, saya buya, saya ajengan, saya kiai. Kepret mahing kayak tadi semua. Itulah orang-orang yang menurut saya adalah dia mengambil hak Allah. Tadi semua yang tidak ngerti tauhid, ini merusak manusia, dolun mudilun tadi semua, tapi tidak mengerti siapa hakikat Allah pada dirinya. Mengajarkan manusia adalah, ingat dari awal pun Allah sudah mengingatkan kepada kita, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Apa itu? Nutfah, nuqtah, 'alaqah, mudghah. Barulah tuh Allah mengisahkan nutfah ditiupkan, nafakhtu fihi min ruhi, 4 bulan 10 hari. Tuh IC-nya. Aku yang masuk menjadi dirimu. Itulah tadi. Maka manusia tanpa Allah bukan apa-apa. Pohon tanpa tanah bukan apa-apa. Tanah bisa hidup sendiri tanpa pohon. Pohon tidak ada, bukan apa-apa tanpa tanah. Laut bisa hidup sendiri, qiyamu binafsi, tanpa ikan. Tapi ikan mati tanpa air.
kita manusia hancur tanpa Allah. Karena kita adalah mazharnya, kenyataannya. Maka ruh kita lah, maka tadi secara syariat tubuh kita disebut dengan insan, itu disebut adalah hamba. Secara tarikot hati kita disebut cermin. Maka inilah kolbu tadi cermin. Secara hakikat ruh kita itu disebut kenyataan Allah, ainullah, hakikatullah, wujudullah. Karena kata Allah nafahtu fihi min ruhi tadi. Setelah kenapa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. 'Alaqah. Tadi. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Kedua. Baru sambung ayat lain. Laqad khalaqnal insana min salsalim min laqad khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Ya, air yang bercampur. Istilah wadi, madi, mani, manika. Nah inilah, aduh ya Allah, secara hakikat nanti yang luar biasa menjadi sedulur papat lima pancar pada dirimu. Tadi semua kau menjadi Pandawa yang selalu berpegang pada Kurawa, pada Krishna, bukan menjadi Kurawa yang selalu berpegang kepada makhluknya Krishna. Jadi perang Badar, perang Uhud, perang Baratayuda, Mahabharata sesungguhnya adalah kisah Hindu, kisah Buddha, kisah Islam sama. Hanya kisahnya yang berbeda-beda. Kalau di Islam tentang kisah perang Mahabharata ada tadi. Kisah perang Badar. Pada saat kamu bersandar pada Allah, Allah di sisimu, maka tidak usah bekal, tidak usah senjata, tidak usah modal, maka kau menang di situ. Tapi pada saat kau perang Uhud, hati-hati. Nah disitulah sandarannya bukan Krishna. Kata pasukan Nabi saat itu, waduh, kita ada di Madinah, pasukan kita lebih banyak dari Abu Jahal. Kemudian sekarang Abu Sofyan sudah bersamaku, sekarang ada Khalid bin Walid bersamaku, Hamzah pamanku bersamaku. Ah inilah, Nabi instruksikan, sebelum aku instruksikan kau jangan pernah turun dari gunung Uhud. Itu kan kisah dongengnya, syariatnya. Tapi hakikatnya ada terjadi pada diri kita sekarang perang Uhud. Manusia bersandar bukan lagi pada Allah. Bahkan tadi, di sini juga Rasulullah menunjukkan, walaupun kau dengan diriku perangnya. Nah inilah yang Abah ingatkan. Maka dalam secara tauhid jangan bersandar. Maka kata Abah, tidak ada makhluk yang bisa memberikan syafaat. Ya, ingat itu. Ya, maka di sinilah Allah mencontohkan perang Hunain Nabi kalah, perang Uhud Nabi kalah, perang Badar Nabi menang. Pada saat Nabi bersama Allah menang. Nabi mencontohkan, hei umatku, pada saat aku bersatu dengan Allah menang kamu. Tapi pada saat kamu bersandar pada aku di perang Uhud dan kepada apa yang dimiliki oleh pasukan itu, kalah kamu. Allahnya hilang. Maka di kisah perang Uhud Nabi sampai mepet, sampai berdarah-darah masuk ke dalam gua di samping gunung Uhud itu. Itulah menunjukkan bahwa Allah sedang memperlihatkan pada kita bahwa Muhammad tidak bisa memberikan syafaat. Sebagaimana 7 ayat dalam Al-Quran, Muhammad syafaatu jami'an, syafaat itu milikku semuanya. Inilah juga, mari kita luruskan itikadnya. Ingat, dongeng ini hanya dongeng Tuhan. Tadi semua, dongeng Tuhan. Bukan dongengnya Muhammad. Muhammad adalah, maka harus pahami siapa Muhammad, siapa Ahmad. Maka itulah, maka inilah kegagalan kalau kita tidak mengerti. Tadi semua. Baik kita sahabat, karena kita sedang bicara syariat dan hakikat yang harus dibangun dengan kesadaran. Kita lihat saja dalam ayat Al-Quran. Nah inilah, maka sebetulnya juga bisa dipahami secara syariat dan hakikat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri abana sabili hatta tantasilu wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa, dan seterusnya. Di sini ayat ini bisa dilihat secara syariat hakikat tentang perempuan nisa. Di situ juga bisa secara perempuan nisa adalah perempuan kayak ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal di situ bisa kepada laki-laki. Tetapi yang lebih ingin secara hakikat pada Allah, rijal adalah ruhmu. Qawwamuna 'alan nisa, jasadmu. Karena badanmu itulah perempuan hakikatnya. Pahami ya? Tadi semua. Maka bisa dipahami Al-Quran ini adalah tadi. Ya,
Kenapa ada mantuk, ada makna mafhum tadi semua ya. Ada nas, ada mafhum nas tadi semua, ada dalil, ada madlulnya, ada makosid. Dan sinilah kalau Allah bicara Al-Quran pasti hakikat. Itu aja patokannya. Jadi kalau contoh menikahkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Itu Allah sedang tidak menggambarkan kawinnya laki-laki dan perempuan sebenarnya. Kalau secara hakikatnya, karena apa bagi Allah itu? Maka kata Abah tadi malam, banyak orang diikat pernikahannya dengan KUA tapi zina. Ini persoalan. Karena kamu tidak mengerti sakralnya bagaimana antara an-nisa, ar-rijal dan an-nisa, tubuh itu disatukan, masna. Kenapa nikah itu masna di awal? Awalnya aja masna. Nikahkan diri dohirmu dan diri batinmu. Karena diri dohirmu adalah perempuan. Inilah sapi betina yang harus kamu sembelih, Al-Baqarah. Nah itu. Sapi yang berwarna kuning, belum pernah dipakai membajak, belum pernah dipakai pengairan. Nah ini sapi ini. Tidak belang tubuhmu itu. Maka dari Al-Baqarah, orang yang bisa Alif Lam Mim setelah Al-Fatihah, Al-Baqarahnya benar, sembelih dirinya, mati dia tidak akan menjadi sapi perahan orang Arab. Sampai di Arab dipersat. Ayo Real, keluarin. Akhirnya tiap tahun orang Islam cuma. Maka tadi berapa ratus triliun dari semua. Inilah yang harus kita. Karena syariat dia dibangun dengan hakikat. Padahal kalau seandainya syariat haji dan hakikat haji itu disatukan, seharusnya tidak usah memaksakan. Nanti pada satu saat nanti kata Abah, di mana Ka'bah itu sudah hancur. Maaf, itu akan sampai pada masa itu. Karena kalian tidak mengerti kisahnya Ka'bah itu. Ka'bah itu Ka'bah apa? Siapa yang punya? Tadi semua hancur. Terus kami bingung, oh saya nggak bisa haji, Ka'bahnya hancur. Itulah masalah nanti. Ya, sama pada saat sholat. Saya sholat syariat saja tidak mau sholat hakikat. Kamu menyaksikan saudaramu sakit berbulan-bulan berbaring, bisa sholat dia? Coba kalau seandainya kamu udah sholat ruhmu, tenang aja, mau tidur 2 tahun nggak ada masalah, karena sholat itu bukan tentang. Itulah itikadnya nanti. Waduh, saya nggak bisa ruku lagi, bisa sujud lagi. Karena kamu ruku dan sujud, tapi kenyataannya tidak ruku dan sujud. Tadi semua. Ya bagaimana ruku itu dan sujud itu? Kenapa sujud itu harus menempel 7 bagian dari tubuhmu? Karena kamu adalah down to earth, kembali pada tanah. Kembalilah pada tanah, bukan kembali. Bukan ruku tapi sombong. Nah inilah, bukan sujud tapi sombong kepada Allah. Sombong pada Allah. Maka di sini Allah menyuruh kita bersuci, ya, dan juga melarang kita jangan mabok tadi semua. Dikatanya dalam ayat ini dijelaskan adalah ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalat wa antum sukara. Hei orang-orang beriman, janganlah kamu dekati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Ingat, kalau Allah berbicara tentang mabuk homer itu, ini bukan itu sebenarnya. Apa artinya homer bagi Allah? Allah menyebutkan, membuat kisah homer ini. Coba kalau mengajinya kepada misalnya Imam Kusyairi saja. Allah menciptakan homer, bukan menghitab orang mabuk yang minum homer. Justru orang yang tidak minum homer yang mabuk. Itu dalam kaidah. Itu. Kalau Allah menajiskan anjing tadi semua, anjing dan babi harus dicuci dengan disebut najis mughalladho. Tapi Allah sedang menyindir manusia yang punya najis mughalladho. Jadi bukan pada anjing dan babi. Itulah dalam kisah Abu Yazid Al-Bustami berpapasan dengan anjing. Abu Yazid mengangkat gininya. Anjing itu nengok. Hei, Syekh, apa yang kau lakukan barusan? Kenapa kau angkat gamismu? Apa kau merasa lebih mulia dari aku? Loh, emang anjing itu anjing? Maka disinilah sahabat, maka kita harus belajar banyak dari semua. Apa yang kau lakukan barusan, Syekh? Aku, si anjing, kata anjing. Oleh kalian disebut najis mughalladho. Itu kan, harus disuci dengan 7 kali dan 1 dengan tanah. Aku masih bisa disucikan. Tapi kau angkat barusan. Tidak bisa disucikan dengan 7 samudra. Tidak bisa disucikan dengan 7 benua kekafiranmu itu. Karena tidak mampu. Kamu ada golongan mahjubun, terhijab dari melihat Allah. Sehingga kau menghina diriku. Itu kan sama dengan kisah pelacur. Pada saat melihat anjing. Kenapa ditolong anjing? Tapi ulama yang membiarkannya justru masuk neraka semuanya. Tadi semua. Ya, inilah sahabat. Maka makrifat itu tentang penglihatan. Jangan salah pandang. Hati-hati. Yang
memusuhi anjing hari ini bisa berubah jadi anjing. Maaf ya. Semua hati-hati. Kamu sayangilah binatang itu, kucingmu, apapun di rumah. Tadi semua ya. Karena mereka bukan kucing, bukan anjing, bukan pohon, bukan tuyul, bukan babi, bukan apa semua. Ya, lihat Quran. Zaman kisah Nabi Musa, orang yang tidak sholat langsung jadi babi. Zaman Nabi Muhammad pun di awal, Abu Bakar setiap menguburkan orang jadi ular, jadi babi, jadi ini, jadi itu. Itulah Nabi satu. Doa Nabi yang diminta adalah, ya Allah tutuplah aib umatku. Ya, hari ini kau melihat saudaramu mati tetap aja orang. Tapi orang hakikat sudah mati. Maka tadi dalam surat At-Taubah 48, janganlah kamu takjiah kepada orang-orang yang gila. Kamu harus paham ya. Tadi semua. Takjiah itu hanya kepada manusia. Tadi semua. Tapi jangan hinakan, tapi lakukan, hormatilah mereka. Tadi semua. Ya. Maka ya ayyuhalladzina wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kamu ngerti apa yang kamu ucapkan? Tadi semua. Ini orang sekarang ini apa yang diucapkan tadi semua. Karena kama kolak kila. Tapi matanya tidak pernah membenarkan iman itu. Tadi. La raiba fihi hudalil muttaqin. Kata siapa? Katanya. Kamu iman pada Allah? Iya. Kenapa? Iya kata dalil. Imannya pada dalil, imannya pada ini, imannya pada itu. Padahal iman itu adalah harus dibuktikan. Tadi. Kenapa di ihram harus telanjang? Nah, itu sebetulnya itu pelajaran pada kita. Namanya ihram, kamu tidak bisa ihram sebelum telanjang. Itu al-imanu uryanun, walibasuhu taqwa. Nah, ihram itulah pakaian takwa. Cuma di situ syariatnya. Nah, sekarang kamu berpakaianlah Allah. Lepaskan diri kepalsuan. Sembelihlah Ismail itu. Sembelihlah Al-Baqarah itu. Tadi semua. Ya. Sama kayak Nabi Ibrahim. Ya Allah, bagaimana menghidupkan orang mati? Kata Allah, apa kamu nggak iman Ibrahim? Saya iman ya Allah, saya ingin bukti. Nah, nanti sahabat kamu sudah merasakan, kamu asik bagaimana menguji Allah. Allah tuh senang diuji, kata Abah juga. Kamu tuh nggak ngerti tadi semua. Ya Allah, kalau kau maha kuasa, ini negara tidak ada jengkol, tidak ada petai. Coba kau buktikan bahwa engkau berkuasa. Nah, itulah. Dan di situ kau akan menangis pada saat semuanya terjadi. Ya. Karena iman itu terbuktikan. Itulah yang Nabi Ibrahim berkata, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Hari ini aku Islam. Aku pasrah padamu ya Allah. Aku pasrah padamu. Setelah kata Allah, fahud arba'atan min, ambillah 40. Nah, itulah kisah syariat. Bagaimana hakikatnya? Sahabat. Itulah. Maka Nabi Musa pada saat dia sudah tersungkur dia pisah. Barulah dia berkata, Subhanaka, apa namanya? Kata Nabi Musa, kata Allah, lantaroni. Rabbi arini andur ilaika lantaroni. Subhanaka tubtu ilaika. Wa ana awalul mu'minin. Inilah awal aku iman ya Allah. Itu sahabat. Maka tadi, ya, ihram adalah pelajaran pada kita membungkus diri kita. Inilah tubuh binatang. Tubuh ego kamu, saya. Yang kamu akan sesali pada saat ruhmu keluar. Dia dalam keadaan kurus, dalam keadaan sakit. Kenapa sakaratul maut sakit? Diumpamakan adalah, baginda Nabi adalah seperti menarik rambut pada luka. Karena tubuhnya luka. Ya. Begitu ruh itu keluar, maka sakitnya luar biasa. Kenapa? Kan tubuhnya yang menahan dia. Pada saat kamu narik belut di dalam lubang, itu belut akan sakit. Kenapa? Karena si belut bertahan. Dia bertahan. Coba pada saat tubuhmu sudah, walakal hamdu ala maqadoin, ridholah pada Allah. Maka tidak ada lagi yang bisa menahan. Tidak ada yang membuatmu sakit. Karena engkau akan keluar sendiri. Bahkan engkau merindukannya kembali. Sebenarnya. Maka itulah yang Abah Saur rindukan. Kalau hari ini Allah suruh pilih antara uang 1 miliar triliun, Abah Setu dan mati, Abah pilih mati. Saat ini juga. Karena tidak ada yang lebih indah dari Allah. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Tidak ada yang lebih segalanya daripada Allah. Nah inilah ya, sahabat. Maka Allah mengisahkan dari wa antum sukar hatta ta'lamu ma taqul wala junuban, dan dalam keadaan junub. Nah inilah kebanyakan kita manusia masih junub. Kalau kamu dalam junub, bisakah wudhu? Sahkah wudhu kamu pada saat junub? Pada saat kamu masih junub, tidak sah wudhu, tidak sah sholat, tidak sah segalanya. Ini yang maksud kata Allah, wahum yasabuna
annahum yusinuna. Sia-sia orang junub wudu. Syariat itu pelajarannya untuk memahami hakikat sebetulnya. Maka jangan pisahkan syariat dan hakikat. Karena tanpa syariat kau tidak akan merasakan fi'il Allah. Pada apa syariat itu? Tapi bukan pada sholat saja. Bagaimana takbiratul ihram. Tadi bagaimana muqaranah bastiyah, tuziyah. Kau merasakan Allah melewati 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Ma'mur. Allahu Akbar. Bar Akbar. Hilanglah dirimu, hilanglah segalanya. Hanya ada Allah semua. Ya, maka disitulah ruh yang sudah sholat. Itu yang dimaksud apa namanya? Ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Akulah Tuhanmu yang sholat. Itu ruh yang ngomong. Dan ruh adalah hakikat Allah. Nafakhtu fihi min ruhi. Jadi yang sholat ruh disebutnya ruh pada Allah itu. Yang disebut Muhammad. Itu pahami itu. Maka tadi di sisi Allah yang ada hanya ruh. Yang akan pulang pada Allah hanya ruh. Ini sementara saja cangkang ini. Maka ini diperlihatkan oleh dia tagoyur dari kamu beri oa. Nah, itulah tentang oa, huwa. Sebetulnya pada saat tadi kenapa Allah ingatkan kita dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Itu karena dari alaqah itu nutfah, nuqtah, alaqah, mudghah baru tiupkan ruh. Berarti sesungguhnya itulah ruh Allah hidup diberikan. Maka malaikat itu sujud pada hidup. Mata muncul penglihatannya, mendengaran, semua karena hidup tadi semua. Maka pada saat tadi si ruh pergilah penglihatan basornya. Karena yang melihat itu ruh, yang mendengar itu ruh, yang berilmu itu ruh, yang kiai itu ruh, yang jadi jenderal itu ruh, yang jadi kopral itu ruh, yang maling itu ruh. Ingat itu. Tadi semua. Maka khairihi ruh, wasyarihi ruh. Tadi semua. Ya. Nah, sini harus dipahami. Nah, di sisi Allah, maka tadi al-mu'minuna la yamutuna bal yankilun. Al-mu'min itu disitu ruh kita yang ditiupkan oleh Allah sebut al-mu'min. Maka al-mu'min mir'atul mu'min. Al-mu'min ruh kita ini ada cermin dari al-mu'min Allah. Cermin, bayangan, begitu. Saling menatap. Itulah yang dalam sholat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sampai kata kamu inna sholatina, yang ngomong inna sholat itu bukan kamu. Ruhmu itu. Inilah sholatku. Itulah kenapa pada saat orang sudah ma'rifat, sesungguhnya dia bisa sholat sendiri, berjamaah sendiri. Ruhnya jadi imam, jasadnya jadi makmum. Maka dia akan menyolatkan jasadnya sendiri. Bagaimana kamu? Kamu percaya kepada orang-orang yang menyolatkan kamu nanti? Nah, di sini sahabat. Hidupkan ruhmu. Karena pulanglah dengan ruhmu itu. Berilmulah dengan ruh itu. Tadi semua. Karena yang ada hanya ruh itu. Cangkang ini tadi. Maka kalau ruh seperti air. Masuk pada kodok, mirip kodok. Masuk pada pohon, mirip pohon. Maka tadi, ashabus simal, golongan kiri. Ashabul yamin, kanan. Masih wujud manusia. Tapi yang harus kemari sabiqun ulaikal muqarrabun sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Itulah setiap seperti hujan. Semua air hujan itu dari laut. Ada jatuh naik ke atas, jatuh di laut. Nah itu yang sabiqun ulaikal muqarrabun sullatum minal awwalin. Tapi banyakannya begitu uap air dari laut diangkat, jatuhlah di gunung yang paling jauh. Nah itu. Berarti dia adalah harus melakukan perjalanan yang begitu panjang sampai kembali pada laut. Nah inilah sahabat. Maka kata Allah bahwa dikatakan kamu jangan sholat kecuali kamu mabuk. Tidak sadar. Kecuali kamu tidak sadar. Sadar siapa jasadmu. Kau melihat fi'il pada tubuhmu. Melihat asma pada hatimu. Melihat sifat Allah pada ruhmu. Lihatlah zat Allah pada syirmu. Hilanglah dirimu. Maka ada muqaranah bastiyah tuziyah itu sampai Allah itu akbar. Kau lihat fi'il Allah pada tubuhmu. Nanti ya. Maka nanti pada penerapannya apapun bukan hanya sholat itu, gerakan itu. Maka orang lain kayak Jack Ma, abah lihat sholat begitu loh. Tadi karena kamu sudah terjebak tadi. Arti sholat itu af'alun muhtatatun bitakbir wa muhtatatun bitaslim. Itu karena sudah terjebak di situ. Itulah pada perintah sholat, aqimis sholat, aqoma yuqimu iqomatan itu bimana muta'adi, bukan bimana lazim. Fi'lun amrinnya adalah akim. Kalau fi'lun amrin yang kebanyakan manusia lakukan adalah kum. Qoma yaqumu qiyaman. Hanya berdiri doang tapi nggak sholat. Itu maksud apa? Usolli tapi nggak sholat.
Karena dia tidak sadar yang dilakukannya. Maka kata Allah, hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban. Sampai kamu sadar tadi semua bahwa sebenarnya apa yang kamu lakukan itu kau saksikan pil Allah. Takbir tasjid lafaz Allah, berdiri alifnya lafaz Allah, ruku lam awal lafaz Allah, sujud lam akhir lafaz Allah, duduk hu-nya lafaz Allah. Pada sholat itu sebetulnya kau dari tasjid ke alif, lam awal, lam akhir, hu dalam mim, ha, mim dal sebagai Muhammad, mim kepalamu, ha dadamu, mim udalmu, dal kakimu. Maka itulah sifat sedang memuji zat, sifat sedang menyaksikan zat, sifat meminta kepada zat, tapi sifat adalah zat. Al insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Nasi itu adalah beras menjadi nasi, nasi itu adalah sifatku, tapi sifatku tidak lain daripada aku. Itu loh. Tadi wasifati la ghairi, tidak lain daripada aku. Tadi karena bukan beras menciptakan nasi, beras yang tajali menjadi nasi. Bukan kayu menciptakan asbak kayu, kayu yang tajali menjadi asbak kayu. Bukan kaca menciptakan gelas kaca, kaca tajali menjadi gelas kaca. Bukan Allah menciptakan kamu, dia yang menjadi dirimu. Itulah kenapa sifat nafsiyah al-wujud. Nyatalah tadi semua. Maka lihat kata wa khalaqal insan ala suratul rahman. Ar-Rahman ini, Rahim, Rahman jasadmu, Rahim tubuh ruhmu. Rahman, Rahim. Alif ya kamu, ba ya kamu juga. Shin temuilah Rasulullah, ala yasin habibillah, ala toha Rasulillah. Shin, jadikan shin. Gerigi yang pertama tubuhmu syariat, lihat fiilnya. Gerigi yang kedua dari shin adalah hatimu. Gerigi yang ketiga hakikat, Islam, iman, ihsan, satukan dengan kesadaran semua. Ya, maka itulah yang harus dipahami oleh kita. Maka tadi ayat ini begitu jelas. Kamu jangan sholat sampai kamu ngerti apa yang kamu lakukan. Nah itu orang sekarang ini sholat imannya pada bedung. Tadi semua. Biar nggak disebut kafir aja oleh tetangganya. Tadi semua. Tapi kamu tidak menikmatinya. Sudah kepaksa. Bedug lagi. Adan lagi. Kata kamu. Coba sekali-kali. Wah jam gini makan siang lagi. Males aku makan pagi lagi. Ini gua urusan makan. Makan apa ya nanti saya siang. Tidak enaknya kayaknya dengan pedas. Harusnya pakai sambal, pakai lalap. Kalau seandainya makan itu kebutuhan, maka kau akan merancang kebutuhan itu seindah-indahnya. Sesuai dengan apa yang kau bisa rasakan, nikmati. Sholat pun sama, bung. Bukan kewajiban. Tapi sholat itu jangan terjebak dengan ritual gerakannya. Itulah as-sholat. Akimis sholat bizikri. Tadi semua. Ya. Maka seluruh makhluk ini, jangankan Hindu Buddha, pohon aja sholat. Yusabbihu mafis, itu maksudnya sholat. Bertasbih tadi. Tasbih kepada ada makhluk yang bergerak, ada tasbih kepada makhluk yang tidak bergerak. Datang siang dan malam itu tasbih. Itu sujud. Matahari sujud pada Allah. Maka buktinya tidak pernah ingkar janji. Setiap pagi kata matahari, gua tidak mau nongol nih sekarang kata matahari. Gua akan menghindar sekarang kata matahari. Enggak. Dia akan selalu ada matahari datang pada dirimu. Ya, dia sujud setiap waktu. Ya, ruku. Itulah yabtaguna Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kufar ruhama'u bainahum. Tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana simahum bi wujuhihim. Insyaallah kamu akan banyak menjadi manusia bermanfaat. Ada tapak sujud. Ya, sujud itu bukan tapak sujud hijat di sini, bukan. Tapi bagaimana kau adalah sami'na wa ata'na pada Allah, pada Rasulullah. Itu saja, itu sujud namanya. Ya, sujud. Sujud itu bukan berarti. Maka tadi, insya Allah orang yang sudah sujud tubuhnya jadi masjid. Masjid. Masjid tempat sujud. Ingat itu. Ya. Insya Allah orang yang sudah sujud, dia ada. Kalau sudah melahirkan mim, masdar, Muhammad, maka dia Islam sudah jadi muslim, iman sudah jadi mukmin, ihsan sudah jadi muhsin, sujudnya sudah menjadi masjid. Innama ya'muru masajid Allah. Maka kenapa masdarnya imarah?
Karena sesungguhnya dirinya sudah menjadi masjid dari Baitul Muharram, Baitul Makmur. Allahu Akbar dalam sholat itu. Ya, itulah sujud, ruku, sujud. Muhammad itu adalah rukaan sujada, ruku dan sujud, tapi bukan ruku dan sujud itu saja. Tapi kita ini kayaknya ruku dan sujud dalam gerak, tapi begini sama Allah. Tiap hari. Tadi, karena kamu ngomongnya selalu tidak ridho. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tapi kamu nggak pernah ridho pada Allah, nggak pernah benar-benar Islam. Islam itu aslama. Serahkan dirimu, itulah berserah diri. Tadi. Tapi manusia tidak akan berserah diri kalau nggak kenal diri. Apa yang kamu serahkan? Diri yang mana yang kamu serahkan? Berserah diri. Tadi semua. Ya, Islam. Supaya salimah, selamat tuh. Maka kata Allah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan dulu mati. Kalau kamu datangnya sebagai Allah, pulangnya sebagai Usman, sebagai Mamad, sebagai Somad, digebugin loh. Awal gua, akhir harus gua, kata Allah. Tadi syariatmu harus gua, tarekatmu harus gua, hakikatmu harus gua, marifatmu juga gua. Karena kamu tidak ada. Kamu tuh figuran. Wahai hamba-hamba tolol. Nah, itu. Wahai wayang-wayang yang tidak mengerti siapa dalangnya. Nah, itu. Allah ya sahabat, sehat ya. Udah lewat 15 menit, sehat semua. Karena Abah juga sudah kedatangan tamu pagi-pagi. Mohon maaf atas kurangan. Sehat semua. Ya insya Allah besok itu Abah berangkat ya. Buat Pak Mas Budiono di Kaltim. Semua silakan Abah ikutin saja program yang sudah diatur ya. Nanti habis acara pengajian nanti malam mungkin kita di sini nanti makin jam 1 Abah ke bandara. Dari semua ya sehat semua. Nanti kalaupun barangkali ada kesempatan Abah live dari Kalimantan, nanti dari IKN, dari mana, insya Allah biarkanlah Allah yang jelas, biarkan sesuai tadi. Walakal hamdu ala ma qadain tadi semua. Astagfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.